dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Sehingga kami semuanya Bapa terberkati lewat firman-Mu, lewat pujian kami. Bapa yang baik di sorga. Saat ini Tuhan kami berdoa Yesus. Untuk hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian pelayanan saat ini. Kami mohon kepadamu Tuhan. Engkau pakai mereka lebih heran dan lebih dahsyat. Engkau pimpin mereka dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu Tuhan. Sehingga pelayanan mereka Tuhan. Semuanya semata-mata hanya kemuliaan. Dan kami terberkati semuanya. Bapa yang baik dari surga, jemaat-Mu Tuhan, yang tidak sempat hadir, yang dalam keadaan sakit, yang berbagai halangan apapun Tuhan, Yesus yang baik, kami mohon kepada Engkau berkati mereka ya Yesus. Dalam perjalanan Tuhan Engkau antarkan mereka, sehingga kami bisa bersama-sama memuji muliakan nama-Mu saat ini. Bapa yang baik dari surga, pada ibadah kami ini Tuhan, kami sangat ada satu oknum yang tidak senang dengan kami. Ya Bapa, kami mohon kepadamu. Engkau Tuhan yang tentang kami. Engkau Tuhan yang melindungi kami. Kami tolak semuanya itu Bapa, hanya dalam nama-Mu. Bapa yang baik di surga, inilah ibadah kami dari awal sampai berakhir. Dalam tangan-Mu kami serahkan. Karena kami yakin Yesus, Engkau selalu ada dan berada dengan kami saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Amin. Saatnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, memberikan persembahan. Mari kita bernyanyi akan pujian Tuhan Yesus baik. Ada orang yang sudah kasih setiamu Tuhan, selalu baru padamu. Aku berganti hari berganti hari. Tetap kuingat Jemaat berdiri dan mari kita memohon pengampunan dosa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan yang tidak menolak orang yang menyusahkan dosa seraya merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami menyadari bahwa kami tidak selayaknya menghadap hadirat-Mu.
oleh karena dosa-dosa kami. Kami sering melanggar titah-Mu dan kami sering melawan terhadap Engkau. Iman kami juga lemah dan sering bimbang kepada anak-Mu Yesus Kristus. Kami sering menyusahkan Roh-Mu yang kudus serta melakukan apa yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Sungguh banyak dosa dan kesalahan kami kepada saudara kami. Kami tidak sungguh-sungguh mengasihi sesama kami. Betapa besar dosa yang telah kami perbuat di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan. Dan ampunilah akan segala dosa kami dalam darah anak-Mu Yesus Kristus. Baharilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar hidup kami menjadi baru di dalam Engkau. Amin. Mampirlah dengan doaku. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita jika kita mengakui dosa kita. Amin, amin, amin. Kita angkat pujian kita, Allah bangkit, bersoraklah. Mari kita bersorak-sorak, mari kita bernyanyi, karena kita percaya hari ini, pada saat ini ada Roh Kudus yang dahsyat dan Tuhan. Kejadian pasal 11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Senyar, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik,
Lalu bata itu dipakai sebagai batu dan tegala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan Ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mencoba di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacaubalaukan Tuhan bangsa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya serta melakukannya. Haleluya, haleluya. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, bangkit bagi pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi seperti rusa yang haus persembahan Tuhan. Rusa yang haus, mari bersembah.
tempat yang maha tinggi. Tuhan menyertai saudara. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sebagai renungan kita pada hari ini yang terambil dari 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai 20. Sekali lagi 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai 20. Mari kita mengambil bagian kita masing-masing. Saya ayat yang ganjil, saya ayat yang genap, dan Bapak Ibu ayat yang ganjil. Dengan judul perikopnya, nasihat terhadap pencabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Makanan untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan disesatkan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Bila tahu kamu bahwa tubuh adalah anggota Kristus, akan mengambil anggota Kristus untuk menyerahkan kepada percabulan. Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan pencabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau bila tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah karya Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan diri kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dan kami puji di dalam Engkau Yesus Kristus. Sungguh Engkau baik bagi hidup kami. Sampai saat ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk berkumpul bersatu hati memuji dan memuliakan Engkau. Terlebih khusus Engkau menginginkan supaya kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Inilah hidup kami ya Tuhan. Kami menyerahkan di dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang berkata-kata bagi kami, yang menegur kami, yang mengingatkan kami, dan bahkan yang memberikan semangat hidup bagi kami untuk melakukan yang Engkau kehendaki. Inilah hidup kami ya Bapa. Biarlah menjadi kemuliaan nama di surga. Di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam. Salam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, katakan di kiri kanan, lambaikan tangan dan bilang Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Adakah yang bilang bahwa Tuhan itu tidak baik? Tuhan itu memang baik. Amin. Semua sedang disediakan bagi kita. Semua diberikan bagi kita. Sukacita, kedamaian,
Dan bahkan satu hal Bapak Ibu yang kita syukuri, kalau Tuhan memang baik, Dia hantarkan kita ke tempat ini. Bisa saja ada jemaat Tuhan, dia sudah berencana dari kemarin dan bahkan dia sudah memakai pakaiannya, tetapi ada satu hal yang menghalangi dia tidak sampai di tempat ini. Ada pasti. Mungkin karena pikiran, karena hatinya tidak merasa damai, ada sesuatu yang mengganjal dan mengganggu pikirannya, apalagi kalau orang yang ada di rumah mengganggu, maka udahlah kalau tidak ada dosa gereja. Tetapi saya mengingatkan kita kembali, Tuhan itu baik. Pada saat ini kita bisa duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, karena Tuhan itu baik, maka saya mengangkat tema bagi kita dalam firman Tuhan ini, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap orang memiliki filosofi hidup atau moto dalam menjalani hidupnya. Misalnya dikatakan rajin pangkal pandai. Tetapi melakukan yang terbaik itu untuk semua orang. Jika tidak mendapatkan apa yang kita suka, maka belajarlah untuk menyukai apa yang kita dapat. Belajarlah untuk menyukai apa yang kita dapat. Seperti juga jemaat di Korintus, di dalam firman Tuhan ini, mereka memiliki satu moto di dalam firman Tuhan ini. Mereka bilang bahwa segala sesuatu itu halal bagiku. Segala sesuatu itu halal bagiku. Itu di dalam firman Tuhan ini yang disampaikan Paulus, bahwa itu kerinduan jemaat di Korintus. Karena jemaat di Korintus itu, atau Korintus itu adalah salah satu kota metropolit di mana semua orang yang lalu lalang untuk datang di tempat itu, karena tempat yang ramai. Seumpama kota Jakarta ini, maka semua orang dari berbagai penjuru mereka datang ke Jakarta, berbeda-beda tujuan. Kalau saya perkirakan kita kurang lebih 40 orang di tempat ini. Kalau saya tanya satu-satu apa tujuannya ke Jakarta, pasti satu kata pasti berbeda. Begitu juga di jemaat di Korintus, Paulus melihat bahwa mereka ada di sana dengan berbeda-beda tujuan, maksud kedatangan mereka di tempat itu. Ternyata di Korintus itu karena tempat keramaian, maka berbeda-beda tawaran-tawaran untuk jemaat yang ada di sana. Ada tawaran untuk boleh nyanyi-nyanyi saja. Ada tawaran jangan cuma nyanyi-nyanyi saja, lebih dari itu lagi. Ada tawaran juga mengajak, udahlah dulu diam aja. Itu yang ada di jemaat di Korintus. Maka Rasul Paulus melihat bahwa semakin hari semakin kacau orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Semakin hari semakin meninggalkan Tuhan karena banyak tawaran-tawaran yang ada di Korintus pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan tadi bahwa satu moto mereka bahwa segala sesuatu halal bagiku. Mereka menganggap bahwa karena mereka sudah ditebus oleh Kristus, maka mereka bebas untuk melakukan apa saja di dalam kehidupan mereka. Sekali lagi, jemaat di Korintus menganggap bahwa mereka itu telah ditebus oleh darah Yesus Kristus, maka mereka juga bebas untuk melakukan apapun yang mereka inginkan.
Mari kita melihat di dalam firman Tuhan. Apakah memang itu yang dikatakan Tuhan? Ketika kita sudah ditebus oleh darahnya, maka bebas untuk melakukan apa saja sesuai keinginan kita. Ya. Bahkan yang mereka lakukan termasuk dosa seksual, pencabulan. Itu di dalam firman Tuhan ini. Ya. Karena menurut mereka bahwa segala sesuatu itu halal bagi mereka. Halal. Bahkan mereka memiliki berbagai-bagai macam alasan untuk membenarkan kebenaran perbuatan mereka itu di hadapan Rasul Paulus dan di hadapan Tuhan. Mungkinkah seperti itu kita ketika ada orang yang bertanya bahwa banyak berbagai alasan kita bahwa kenapa kita seperti ini sampai sekarang? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau di dalam perikop ini, di dalam firman Tuhan yang diangkat di tengah-tengah kita pada minggu-minggu Trinitatis ini, ya, membahas bagaimana tentang respon dan reaksi Rasul Paulus terhadap kesalahpahaman jemaat di Korintus ini tentang arti kebebasan kekristenan yang diinginkan. Paulus menekankan bahwa kebebasan tidak dapat dipergunakan sebagai alasan untuk melakukan kejahatan. Sebab kebebasan tanpa kasih, tanpa iman adalah sikap yang tidak bertanggung jawab. Itu yang dikatakan Paulus. Mari kita melihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 13. Galatia 5 ayat 13 mungkin adalah salah satu yang membantu saya untuk membaca. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, kalimat yang terakhir itu yang Rasul Paulus inginkan kepada jemaat di Korintus. Ya. Kamu mempergunakan kemerdekaan itu, ya, sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan melayani seseorang akan yang lain oleh kasih. Itu yang Rasul Paulus sampaikan kepada Korintus, jemaat di Korintus, dan kepada kita sampai saat ini. Ya. Bahwa karena kita telah dimerdekakan, dimenangkan oleh Yesus Kristus dengan darahnya yang tercurah di kayu salib, maka tinggalkan dosa itu. Tetapi apa yang kita lakukan? Lakukanlah kasih, layanilah yang lain dengan yang lain. Bapak Ibu, mari kita mengoreksi diri kita masing-masing. Seminggu yang lalu kita telah merayakan Hari Kemerdekaan. Ya. Kita telah bebas. Kita tidak dijajah lagi. Tetapi benarkah kita tidak dijajah oleh dosa sampai saat ini? Kalau memang iya, maka lepaskanlah kamu Bapak Ibu Saudara saat ini sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa selama ini. Ya, tinggalkan itu, tetapi layanilah seorang akan yang lain hanya dengan kasih. Ya, itu yang Rasul Paulus sampaikan kepada Korintus. Dan hari ini kita jemaat Korintus yang mendengar, yang membaca firman Tuhan ini. Ya. Paulus menegaskan bahwa tubuh kita ini adalah anggota Kristus yang tidak boleh diserahkan kepada pencabulan. Karena orang percaya
sudah diikat oleh Kristus secara rohani, sehingga mereka tidak boleh mengikat dari hal-hal yang tidak benar. Saya tidak mengatakan bahwa saya benar 100%. Tapi saya juga mengakui bahwa hal-hal yang begitu jauh itu saya sudah jauh dari itu. Mari kita pribadi lepas pribadi. Benarkah saya telah menjauh dari hal itu? Tubuh ini adalah baik Roh Kudus, sehingga tidak boleh dicemarkan dengan dosa perzinahan. Itu yang disampaikan Rasul Paulus ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai 20 ini begitu ditegaskan oleh Rasul Paulus betapa pentingnya untuk menjaga tubuh ini, karena tubuh ini adalah tubuh Kristus. Itu tadi saya katakan, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Apakah kita sudah muliakan Tuhan di dalam tubuh ini? Kalau Bapak Ibu dikatakan di sini dalam pencabulan perzinahan, ya. Tetapi kalau kita melihat di dalam Galatia, ya, 5 ayat 20 ini, bukan hanya dalam perzinahan yang dikatakan di sini. Mari kita membaca secara bersama-sama, biar saya baca dan kita lihat. Mulai dari Galatia 5 ayat 19 sampai 20. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, dan hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah belah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ternyata Bapak Ibu, bukan hanya dalam satu sisi dia lihat di sini. Karena tubuh ini semua adalah bait Allah, maka semua itu kita menjauhkan diri dari hal-hal yang disebut-sebut dari ayat 19 sampai 21 ini. Kalau ada iri hati kepada saudara, tinggalkan. Karena tema muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Kalau ada kedengkian, kalau ada yang masih mabuk-mabuk minum tuak, walaupun tidak teriak di jalan, kalau ada yang masih merokok, walaupun di dalam firman Tuhan tidak ada kata merokok, tetapi firman Tuhan katakan muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, maka jangan dikotori tubuh ini. Nah, apakah anak harus makin dinaruh sekali kalau merokok? Memang iya. Cuma kalau di gereja UKP Jakarta hanya pelan-pelan saja. Kalau Ibu Pendeta, ya, kembali kepada Bapak Saudara. Ya. Karena keputusan anitulah badana tanfu seama sama luaya. Berdoa pada pemerintah ini bisa memuliakan Tuhan dengan tubuh ini, biar tetap suci, biar tetap bersih. Ya. Banyak sekali di ayat yang 19 sampai 21 ini. Menyembah berhala, sihir, pelek segala macam. Nasor, nono matua, sampai vokasi, hilangkan itu. Itu termasuk. Maksudnya masih saudara, ya, masih SD dan also masih SD di vokasi, masih belum mengalami, masih kecil, udah tahu vokasi segala macam. Kita dengki pada hari ini tidak ada di jemaah UKP Jakarta. Amin. Karena bagian
dalam tubuh kita. Ketika kita telah memikirkan, menginginkan, maka itu adalah dosa. Bukan hanya rokok tadi, bukan hanya minum-minum tadi, ternyata. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan ini kembali bahwa muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mengapa kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita? Ada 3 hal yang perlu kita lihat. Di dalam poin pertama ini, mengapa harus memuliakan Allah dengan tubuh kita ini? Yang pertama adalah karena tubuh kita ini hanya untuk Tuhan. Tubuh ini hanya untuk Tuhan. Tubuh ini dibentuk oleh Allah untuk memuliakan namanya, bukan untuk melakukan perzinahan tadi, pencabulan tadi, dan berbagai hal yang Tuhan tidak inginkan. Pertama-tama Allah menciptakan manusia itu tidak pernah memikirkan bahwa nanti ketika saya menciptakan orang ini, si A ini, si B ini, maka tujuan saya biarlah melakukan ini. Kedengkian, ya, iri hati. Tetapi manusia itu yang memberikan ruang untuk masuk di dalam hatinya. Manusia itu yang memberikan kesempatan, ya. Berkata Hewi Samuel lalu buru itu, ya. Kecanduan apa? Benar itu kecanduan untuk berdoa kepada Tuhan? Tidak. Karena tubuh kita ini hanya untuk Tuhan, maka Tuhan inginkan semua itu hilangkan di dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Itu yang ayat yang ke-14. Allah yang membangkitkan tubuh akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Ya. Ketika semua tubuh ini sudah miliknya, sudah menjadi kemuliaan namanya, maka itu juga bagian dari hidup kita. Yang kedua, mengapa harus kita memuliakan Allah dengan tubuh kita ini? Karena tubuh kita adalah anggota Kristus. Karena tubuh kita ini adalah anggota Kristus, mungkin kita bisa lihat di ayat yang ke-15 apa yang dikatakan di situ. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan ambilkan anggota Kristus untuk menyerahkan kepada pencabulan? Sekali-kali tidak. Tuhan tidak pernah, itu yang saya katakan tadi, tidak pernah menyerahkan bahwa bagian tubuhmu itu, tanganmu itu untuk mencuri, untuk melakukan yang tidak diinginkan. Nah, nomoniha ivalua penatola fautu ya patesu ke moguna wai bedangan swati. Tetapi tangan diberikan oleh Tuhan untuk memberkati. Makanya kalau ada salam, apa salam itu? Memberkati, salam damai bagimu. Kenapa Tuhan menciptakan, memberikan mulut ini? Untuk berbicara yang baik. Tenga bamu mamalua lela ilo babi hede banaru. Tenga mamalua membohongi niha. Itu. Sekali lagi, karena tubuh kita adalah anggota Kristus, betul-betul tubuh ini dipakai untuk melayani Tuhan. Amin. Masih pelan-pelan, ragu-ragu. Amin. Siapa tahu besok pendeta langsung muncul jadi satunya Kristus. Jangan. Padahal katanya tubuh kita adalah anggota Kristus. Ketika menjadi anggota Kristus, maka semua yang Tuhan inginkan lakukan selagi ada waktu. Amin. Amin, amin, amin.
Selesai keluar dari pintu dalam aman. Yang ketiga, muliakan Tuhan dengan tubuhmu tiga, karena tubuh kita adalah baik Roh Kudus, baik yang kudus. Makanya tadi Petrus ya yang disampaikan di pembacaan P2 dikatakan bahwa tubuh ini adalah baik Roh Kudus. Ya. Amonia boto lain neno bagian lubang tapi ini sama amonia na soal muda, tetapi sekarang di sana tempatnya. Saya tidak mau cerita apa pekerjaannya di sana. Tetapi kalau firman Tuhan ini betul-betul dikatakan, jauhkanlah dirimu dari pencabulan. Jauhkanlah dirimu dari hal-hal yang Tuhan tidak inginkan. Banyak hal. Kalau ada pemuda-pemudi, selagi ada waktu kembali kepada Tuhan. Tuhan masih butuh engkau kembali kepada ya. Belum terlambat. Ibu beri sahur ke Yehova kasih waktu evolusi aiza dunia. Na aboto badado dan ifaluala maka ifa itu datang bagoi fuli ke saya, beri fuli ke lotu kai. Tetapi na fuli-fuli ang melong-rong ibu penetang bukan liwasan kita ayo itu mataku. Tupa minggu ke bangun ibu bermoli full saya ada ibu penetang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Rasul Paulus memang ditegaskan kepada jemaat di Korintus supaya hidup mereka betul-betul hanya untuk Tuhan, karena tubuh mereka itu sangat berharga di mata Tuhan. Maka saya katakan hari ini bagi kita semua yang ada di tempat ini, tubuh kita juga berharga di mata Tuhan. Maka ketika berharga di mata Tuhan, perlu jangan kita kotori. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan hari ini, mari kita mengingat bahwa tubuh kita ini hanya untuk Tuhan, bahwa tubuh kita ini adalah anggota Kristus yang tidak boleh bercacat celah, bahwa tubuh kita ini adalah baik Roh Kudus ya, yang perlu biarlah tetap Roh Kudus selalu ada dalam hati, ada damai, ada sukacita untuk selama-lamanya. Amin. Ayat hafalan 1 Korintus pasal 6 ayat 20, demikianlah firman Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Luar biasa Bapak Ibu. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sekali lagi saya bacakan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bernyanyi, angkat pujian kita, jemaat berdiri. Firman-Mu kita bagi kakiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita percaya bahwa firman Tuhan kita bagi kehidupan kita. Kita percaya agar setiap kita yang percaya, yang mengandalkan firman-Nya, memberikan kekuatan, tidak mudah ragu dan tidak mudah goncang menghadapi masalah. Firman yang kita percaya punya kuasa untuk menghibur yang sedih, untuk menguatkan yang lemah, mendongkrak yang ragu.
Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya bahwa kami tak ragu takut karena Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Tuhan, firman-Mu yang telah Engkau sampaikan bagi kehidupan kami hari ini, biarlah benar-benar Tuhan kami mengingat kehidupan kami. Kalau selama ini banyak hal yang kami lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, Tuhan ampuni kami. Tetapi Tuhan ingatkan kami ke depan supaya kami tetap menjaga tubuh ini menjadi kemuliaan nama-Mu di surga. Bapa, inilah kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Engkau tahu pergumulan mereka pada saat ini ya Bapa. Hamba-Mu serahkan di dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang bekerja, biarlah Engkau yang berkarya di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Baik dalam kehidupan keluarga, kehidupan pribadi, lepas pribadi. Hamba serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau curahkan berkat-Mu bagi kehidupan mereka ya Bapa. Dan bahkan Engkau mentambah-tambahkan hikmat bagi mereka, sehingga mereka bisa bersaksi hanya karena kasih Tuhan kami ada sampai saat ini. Bapa, kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang tidak bersama-sama dengan kami. Kami menyerahkan kehidupan mereka di dalam tangan-Mu. Dimanapun mereka berada, kami mohon Engkau berkati ya Tuhan. Dan bahkan satu hal yang hamba minta, Engkau selalu mengingatkan mereka untuk selalu bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan mereka. Bapa, kalau jemaat-Mu juga ya Bapa, mereka dalam keadaan kurang sehat, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau angkat tangan-Mu yang penuh kuasa di atas mereka. Engkau sembuhkan mereka dengan bilur-bilur kuasa-Mu, sehingga mereka merasakan kelegaan, kedamaian, karena Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Bapa, banyak pergumulan seluruh jemaat ya Bapa. Mungkin dari segi ekonomi, dalam pergumulan hidup dalam keluarga, untuk anak-anak, Engkau berkati ya Tuhan. Engkau akan berkat-Mu bagi mereka dan cukupkan segala kebutuhan mereka, sehingga mereka bisa berseru kepada-Mu hari lepas hari. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk anak-anak kami yang masih kecil yang ada di tengah-tengah kami pada saat ini. Engkau berkati mereka Bapa. Engkau jadikan mereka sebagai anak-anak yang takut akan Engkau, sehingga masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan. Dan bahkan Kau berkati kedua orang tua, mampukan mereka menjadi hamba-Mu sebagai pelayan untuk membimbing anak-anak kami ke jalan yang Engkau kehendaki. Kami berdoa juga ya Bapa untuk pergumulan kami di Jemaat ONKP Jakarta di tempat ini. Engkau tahu ya Bapa seluruh para majelis. Engkau berkati, Engkau pakai Bapa menjadi saluran berkat bagi seluruh jemaat-Mu. Dan bahkan tugas dan panggilan yang Kau percayakan bagi kami bisa melakukan karena Tuhan bersama dengan kami. Kami berdoa untuk kegiatan pembangunan yang telah dikerjakan dan bahkan sampai saat ini Tuhan membukakan pintu berkat bagi kami. Dan ada balasan dari kami ya Bapa, biarlah Tuhan yang membalaskan di dalam kehidupan seluruh anak-anak Tuhan yang telah tergerak hati untuk berbagi kasih kepada kami. Bapa, Engkau berkati seluruh proses tahap demi tahap kegiatan pembangunan di lantai 2 ini ya Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Panitia yang telah bekerja sama Engkau berkati, dan bahkan Engkau juga pakai tukang-tukang yang telah mengerjakan. Walaupun kami tidak seiman, tetapi kami hanya satu Tuhan untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan, Engkau berkati juga ya Bapa seluruh jemaat Tuhan. Engkau curahkan berkat bagi kehidupan mereka, sehingga mereka bisa berbagi untuk melakukan kegiatan kami ini, sehingga kami bisa menyelesaikan sampai akhirnya nanti menjadi kemuliaan nama-Mu di surga. Bapa, kami berdoa juga untuk persembahan yang telah dikumpulkan pada saat ini. Terimalah Bapa, jadikanlah persembahan yang harum di hadapan-Mu, yang Engkau selalu ingat seluruh jemaat-Mu dalam suka maupun duka, dalam susah maupun senang. Engkau berkati mereka Bapa. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini. Kami bersyukur sampai saat ini kami telah menang bersama dengan Tuhan, dan bahkan kami telah jauh dari jajahan penjajah, tapi kami merdeka bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin kami ya Bapa, mulai dari presiden sampai ke daerah-daerah, RT RW, dan bahkan kepala desa, kepala dusun. Engkau
Engkau berkati Bapa, pakai mereka Tuhan sebagai alat untuk membawa seluruh masyarakat ke dalam tangan yang Engkau inginkan. Tuhan, kami berdoa juga sampai saat ini penyakit yang sangat menakutkan untuk seluruh dunia dan bahkan seluruh bangsa Indonesia sampai saat ini. Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kau berkati saudara-saudara kami yang terbaring di rumah sakit, yang terisolasi. Tuhan, Kau hiburkan mereka, dan bahkan obat-obat yang mereka gunakan Engkau berkati Tuhan Yesus. Dan bahkan juga Kau hiburkan seluruh keluarga yang akan mereka tinggalkan. Tuhan, begitu juga kami berdoa untuk secara medis, para dokter, perawat, relawan, Kau berkati, pakai mereka Tuhan secara dan luar biasa. Tugas yang Kau berikan bagi mereka, biarlah mereka mengerjakan sesuai dengan kemampuan yang Kau berikan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk jemaat kami, sebelum secara umum gereja UNKP di Indonesia ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau pakai pemimpin kami, PPA gereja UNKP, dan bahkan para MS yang Kau percayakan. Jadikan mereka sebagai saluran berkat bagi seluruh jemaat Tuhan. Dan bahkan apapun hal-hal yang baru yang disampaikan kepada kami bisa melakukan dalam pelayanan di gereja masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih inilah jemaat. Kami menjalani hidup kami bersama dengan Tuhan pada minggu-minggu yang akan datang. Kau sertai seluruh jemaat-Mu Bapa. Bukakan berkat-Mu bagi mereka, berikan kesehatan bagi mereka, dan jauhkan mereka dari segala apapun yang tidak Engkau inginkan. Inilah hidup kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah-pisah di tempat ini. Kami mohon Tuhan, Engkau hantarkan kami ke tempat kami masing-masing dengan mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan. Janganlah kehendak kami yang jadi ya Bapa, biarlah kehendak Bapa yang jadi di dalam kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Tetapi karena Engkau telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kami memuji kebesaran-Mu. Amen.
Amin. Ibadah selesai. Salam.